Halo adik-adik yang terkasih di dalam mata Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang mengikut Yesus lebih indah dari semuanya. Nah, tetap duduk diam, tenang. Kita akan saksikan video berikut ini. Sekitar abad pertama, berkuasalah pemerintah Romawi. Masyarakat Yahudi di setiap kota dan desa diwajibkan untuk membayar pajak ke pemerintah. Pengumpulan pajak dilakukan oleh petugas pajak atau disebut pemungut cukai. Salah satu pemungut cukai yaitu bernama Lewi, yang kemudian disebut Matius. Profesi ini dipandang negatif dan buruk. Mereka mengambil pajak lebih besar dari yang seharusnya, yang memberatkan rakyat. Mereka merampas, memeras untuk menguntungkan dan memperkaya diri mereka sendiri. Pemungut cukai berasal dari masyarakat pribumi, jadi mereka dianggap pengkhianat, dimusuhi, dan dibenci oleh orang Yahudi. Yesus pergi lagi ke pantai danau. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus menghampiri Matius, pemungut cukai, untuk mengikutnya. Hari ini kita juga belajar tentang mengikut Yesus lebih indah dari semuanya, seperti Matius. Dia mau meninggalkan pekerjaan sebagai pemungut cukai. Pemungut cukai itu apa sih? Orang yang menarik pajak atau orang yang mau menerima pajak. Kita juga tahu sekarang banyak sekali pekerjaan. Kalau dulu pemungut cukai atau penarik pajak, sekarang banyak juga pekerjaan selain pemungut cukai. Ada juga orang yang bekerja sebagai banyak, ada yang tahu? Adik-adik?
Kalau Matius sebagai pemungut cukai. Oh, ada sebagai nelayan. Nelayan, orang yang menangkap ikan di laut, di sungai dengan perahunya. Ada juga sebagai pekerja medis, ada sebagai dokter, perawat, apoteker, banyak sekali. Ada sebagai tenaga pengajar, yaitu seorang guru yang mengajari murid-muridnya supaya pintar. Ada juga Pak Polisi atau poluan untuk menjaga keamanan negara. Selain polisi apa juga ada juga ya lain ya. Kita cari lagi. Oh, ada juga tentara, menjaga pertahanan negara, menjaga keamanan supaya negara juga aman, terlindungi dari musuh-musuh. Apalagi, oh ada bapak petani adik-adik. Bapak petani menyangkul ladangnya, membersihkan ladangnya. Itulah pekerjaannya untuk merawat tumbuhan. Apalagi, oh ada seorang masinis. Masinis itu orang yang menjalankan kereta api. Adik-adik, selain masinis ada pilot. Dia orang yang mengendalikan pesawat supaya pesawat itu bisa terbang. Ya, ada lagi pekerjaan pedagang. Wah, dia menyediakan banyak sekali berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan orang lain. Nah, apa lagi ya? Wah, ada juga orang yang melayani. Kalau sekarang disebut hamba Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak sekali pekerjaan dilakukan oleh manusia. Seperti Matius tadi, dia bekerja sebagai pemungut cukai. Tetapi dia ketika dipanggil Tuhan mau meninggalkan pekerjaannya untuk mengikut Tuhan. Dia tidak ragu-ragu untuk mengikut Tuhan. Dia dipanggil Tuhan supaya dia dijadikan pelayan Tuhan, mengabarkan kabar baik Tuhan. Dia taat kepada Tuhan, dia setia kepada Tuhan, dia taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan daripada pekerjaannya. Dia tidak berbicara nanti dulu Tuhan, tidak, tetapi dia langsung mengikuti Tuhan. Walaupun orang-orang di sekitar mencemoohnya, mengingat masa lalunya, tetapi dia mau mengikut Tuhan. Nah, adik-adik, kita juga belajar banyak pekerjaan manusia, banyak pekerjaan orang-orang, tetapi kita juga belajar sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Ketika sudah waktunya untuk beribadah, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak istimewa, anak-anak yang dipanggil Tuhan? Kita harus taat, setia untuk datang kepada Tuhan. Ketika kita sedang bermain asik-asiknya, kita dipanggil, diingatkan, ayo cepat ibadah. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita masih mau bermain terus, tidak mau meninggalkan mainan kita? Tidak, adik-adik, kita harus meninggalkan mainan kita, mengutamakan ibadah. Walaupun sekarang sedang online ya, baik Zoom atau dari YouTube, kita harus tetap setia, harus tetap taat supaya kita lebih baik lagi. Karena apa? Karena ketika kita mau meninggalkan sesuatu untuk Tuhan, mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, kita mendapatkan sukacita. Karena kita adalah orang-orang istimewa Tuhan. Kita dipanggil Tuhan supaya kita taat. Taat apa? Taat untuk berdoa. Ayo, siapa yang taat untuk berdoa setiap saat? Taat itu apa lagi ya? Selain beribadah, selain berdoa,
kita juga harus taat untuk menyembah Tuhan. Kita belajar untuk menyembah Tuhan, karena di dalam Tuhan ada kebahagiaan tersendiri, sukacita sendiri. Ada lagu sukacita karena aku punya Yesus. Karena di dalam Tuhan, ketika kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan memberi semangat. Kita harus belajar untuk melayani Tuhan. Seperti Matius, dia punya sukacita ketika mau mengikut Tuhan, dia mau melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan pujian kita juga. Jangan ragu-ragu ya, jangan malu. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita belajar hari ini ya, mengikut Tuhan itu lebih indah, karena panggilan Tuhan untuk kita menjadi anak-anak istimewa, menjadi anak-anaknya itu lebih berharga daripada semuanya, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang lebih berharga dari apapun. Karena di dalam Tuhan ada sukacita tersendiri, di dalam Tuhan ada kebahagiaan juga, karena Kristus yang memberikannya. Kita hanya taat, hanya setia menerima panggilan Tuhan. Nah, ayat hafalan hari ini dari Mazmur 84 ayat 11a. Sebab lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, ayat hafalan kita dari Mazmur 84 ayat 11a. Sebab lebih baik satu hari di pelataramu daripada 1000 hari di tempat lain. Adik-adik tetap semangat untuk menghafal ayat hafalannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.